Komunikasi, selamat datang di Ngobrol Santai bareng aku, Tania. Oh my god! Wow! Gimana kabarnya? Hari ini kalian semua masih on fire nggak nih? Semoga hari ini kalian pada lancar ya harinya dan semangat untuk menghadapi hari. Di episode kita kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi bahan bercandaan orang. Judulnya apa? Kuliah komunikasi, ngomong doang. Apa benar anak komunikasi cuma belajar ngomong atau ada hal yang gak kelihatan tapi super penting? Mari kita bahas. Nah, tapi hari ini aku gak sendirian aja. Aku ditemenin 2 orang narasumber yang cantik-cantik dan juga pasti bakal ngasih pengalaman ke kalian tentang komunikasi. Let's go! Langsung aja kita kenalan nih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ines Kukun Kunesi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Seru nih, akhirnya kita bisa virtual nongkrong di podcast. Halo teman-teman, kenalin aku Aulia Dewi Sulianti dari semester 5. Senang banget nih bisa join di obrolan kali ini. Kita akan ngebahas tuntas ya. Wah, formasi kita komplit banget nih. Ada yang masih berjuang di dunia perkuliahan nih, masih ada ngerjain tugas, masih ada yang belajar tentang komunikasi juga. Yuk kita langsung mulai pembahasannya. Sobat komunikasi, kalian pasti pernah dengar komentar begini, ngapain sih kuliah komunikasi? Kan ngomong semua orang juga bisa. Tapi bener gak sih kayak gitu? Iya banget deh, kadang saya tuh suka kesel dengar komentar begitu. Padahal di jurusan komunikasi itu kita nggak cuma belajar ngomong, tapi banyak hal-hal di luar komunikasi yang diajarin juga, dan itu seru banget. Nah, apa aja tuh yang dipelajarin biar yang masih ragu bisa kebuka wawasannya? Oke, jadi gini, misalnya public speaking nih contohnya. Kita memang belajar ngomong, tapi ngomongnya itu yang efektif, persuasif, dan bisa mempengaruhi audiens. Dan ada tekniknya, jadi nggak asal ngomong aja gitu. Good job! Terus ada yang namanya strategi komunikasi. Kita belajar bikin kesan yang pas buat target audiens. Misalnya, kalau bikin kampanye, kita tahu gimana cara menarik perhatian anak muda, terutama Gen Z misalnya. Gimana caranya pesan kita relevan sama mereka dan mereka tertarik, gitu sih. Menarik banget, jadi nggak asal bikin aja ya teman-teman. Terus apalagi yang seru di komunikasi? Ada media manajemen. Kita juga belajar gimana mengolah media dari TV, radio sampai media digital kayak Instagram atau TikTok. Semua punya pendekatan yang beda-beda dan prosesnya pun berbeda-beda juga. Nah, setuju banget Kak, apalagi kalau misalkan nanti di dunia kerja itu bakal bener-bener ngerasa penting banget ya, walaupun aku belum kerja, walaupun aku cuma lihat-lihat dari TikTok doang ya gitu. Nah, apalagi di public relation, misalnya kita harus tahu gimana caranya nerbitin media kan, biar menarik, biar penonton tuh nggak cuma lihat doang, tapi tuh ngena pesan yang kita sampaikan itu sampai. Kayak waktu itu ada tugas magazine ya nggak sih dari Pak Iqbal kan gitu. Nah, terus mengatur relevan dengan media sampai menangani krisis komunikasi kalau ada isu-isu negatif. Sekarang tuh banyak banget isu-isu yang bertebaran, berita-berita hoax atau apalah itu ya. Wah, ternyata kompleks banget ya. Jadi sebenarnya kuliah komunikasi itu nggak hanya ngomong doang, tapi mikir strategis juga ya. Iya, bener banget, dan itu sering banget gak banyak orang tahu. Nah, sekarang kita bahas aja yang suka bikin pusing anak komunikasi, yaitu tantangan selama kuliah. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar jadi mahasiswa komunikasi? Menurut aku tantangan terbesar itu dari ekspektasi orang-orangnya sih. Soalnya kan banyak yang mikir anak komunikasi itu ekstrovert, jago ngomong, gampang banget berekspresi. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu di lapangan. Nice! Wah, relate sih. Kamu sendiri gimana? Ekstrovert atau introvert? Sebenarnya aku itu introvert banget. Jadi awal-awal kuliah aku tuh bener-bener minder kalau disuruh ngomong di depan banyak orang.
Tapi karena sering latihan dan diajarin tekniknya di kelas, lama-lama aku mulai percaya diri. Nah, betul banget kata Kak Ines ya. Kalau aku di dunia magang, aku kan sempat magang ya Mbak Ines, walaupun cuma satu bulan doang gitu. Tapi ilmu-ilmu yang dipelajarin, ilmu-ilmu yang disampaikan sama dosen-dosen kesini tuh kepake banget gitu loh, kayak oh my god gitu. Oh, ini kan materi yang aku pelajarin waktu di kelas gitu, ternyata relevan dengan yang di dunia pekerjaan gitu loh. Terus kita juga harus selalu up to date sama tren-tren terbaru. Misalnya sekarang tuh lagi hype banget TikTok ya. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan TikTok. Itu udah makanan sehari-hari, betul nggak sih Mbak? Kan ya. Kalau kita nggak paham cara gunain konten, kalau misalnya kita nggak paham caranya bikin konten atau bikin tren yang menarik gitu di TikTok, ya udah deh, kita bakalan kalah sama kompetitor yang lain. Makanya itu kita harus kreatif, harus pinter-pinter deh mengolah sosial media gitu kan. Apalagi TikTok itu gampang banget naiknya ya gitu, banyak berita-berita di sana. Jadi intinya anak komunikasi harus terus belajar dan adaptasi ya. Bener banget kan, apalagi teknologi komunikasi itu berkembangnya cepet banget. Kalau kita nggak siap, pasti bakalan banyak yang ketinggalan gitu, banyak yang kemakan berita-berita hoax sekarang gitu. Apalagi berita hoax sekarang tuh gampang banget naiknya. Oke, sekarang kita bahas hal yang bikin semangat seperti prospek kerja anak komunikasi. Gimana pendapat kamu soal peluang kerja lulusan komunikasi? Menurut aku peluangnya luas banget ya. Bukan aku sendiri sih sebenarnya, aku lihat dari TikTok Kak. Aku lihat dari TikTok ya. Aduh, kemakan TikTok banget nih kan. Dari TikTok itu kayak ada salah satu PR dia, public relation, itu dia bagi tips and tricks gimana caranya biar reputasi perusahaan itu tetap bagus gitu. Walaupun lagi digoncang masalah di sana sini, kita sebagai PR tuh harus bisa gimana caranya biar si perusahaan tersebut citranya tetap baik gitu loh. Terus aku lihat juga banyak teman-teman jurnalistik yang di TV gitu. Terus konten kreator, sekarang konten kreator tuh peluangnya besar banget, bener gak sih Mbak? Iya betul banget, sekarang apalagi di banyak platform-platform digital yang menyediakan berbagai fasilitasnya untuk kita berkembang. Iya betul banget kan, apalagi platform-platform sekarang tuh mudah diakses gitu. Kita nggak perlu susah-susah untuk kayak, aduh gimana ya caranya, kita cari aja, buka aja di TikTok guys, buka aja di TikTok, simple banget. Nah, bahkan bisa juga jadi produser acara TV loh. Gak main-main kita komunikasi, bisa jadi produser acara TV guys, bener gak sih Kak? Betul. Dunia komunikasi itu fleksibel, selalu relevan, gak akan ketinggalan zaman ya. Bukan berarti jurusan yang lain itu bakal ketinggalan zaman, enggak. Kita di sini kan karena kita bidangnya komunikasi, ya nggak sih Mbak? Nah, kalau kamu udah kepikiran kerja di bidang apa nanti? Oke, kebetulan aku sih pengen banget jadi media strategis ya, karena aku suka banget nganalisis tren yang bikin strategi komunikasi buat menarik audiens. Misalnya kayak kebetulan saya sedang merintis bisnis saya, jangan lupa di follow ya, namanya The House Bucket. Nah dari situ saya belajar gimana caranya manajemen, mengatur waktu dan juga mengolah konten-konten yang menarik supaya customer itu tertarik dengan produk yang saya buat. Nah itu bermanfaat banget dan pengaruhnya sangat besar buat saya ya. Setuju banget guys, nggak cuma Kak Ines aja yang punya usaha loh, aku juga punya. Aku dan tim itu punya usaha namanya Sticker Lab. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin stiker atau mau ngeprint, gak usah bingung-bingung, ke kita aja. Tenang, kita ready selalu di kampus ya. Tapi jangan dadakan, nggak bisa, harus disiapin dulu. Kalau misalnya itu kalian jangan lupa follow. Ini kesempatan bagus kita podcast di sini tuh mengupas tuntas komunikasi ya guys ya. Jadi kalian jangan khawatir, komunikasi itu nggak cuma ngomong-ngomong doang. Ngomong ada triknya guys.
Bener gak sih Mbak Ines? Contohnya Mbak Ines tadi orangnya dia introvert, bisa jadi ekspresif. Itu kan sebuah trik ya. Bener nggak Mbak Ines? Betul sekali teman-teman. Seperti itu. Wah, itu seru banget. Buat sobat komunikasi yang lagi galau mau masuk jurusan ini atau enggak, kayaknya kalian nggak perlu ragu lagi deh. Prospek karirnya itu luas banget kok. Oke, sobat komunikasi, nggak kerasa nih udah di ujung acara. Semoga setelah dengar podcast ini, kalian jadi lebih paham kalau kuliah komunikasi itu nggak cuma ngomong doang. Jadi nggak perlu ragu lagi kalian untuk masuk komunikasi, apalagi di UMC solusinya. Terima kasih banget buat kedua narasumber yang udah sharing pengalaman mereka untuk di podcast kali ini. Semoga menjadi inspirasi kalian yang nonton dan menjadi inspirasi untuk kalian yang ragu-ragu untuk masuk komunikasi. Sama-sama Kak, seneng banget ngobrol di podcast ini juga. Thank you juga loh udah ngajak kita ke podcast ini gitu. Seru banget, obrolannya bermanfaat ya buat sobat-sobat komunikasi. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa masuk Ilkom. Join bersama kami. Let's go. See you. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nah ulang ya. Press liris. Rilis. Press. Press aja deh, nggak usah press rilis. Press liris. Ri. Jaga reputasi PT. Macam tak betul je budak ni. Oke. Masya Allah.